Luar biasa. Mas, kamera mas. Oh itu tadi kamera. Izin Pak, Kotak ada sini Pak, Pak ada sini Pak. Bang, hei. Foto doang itu. Foto. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Pak. Turunin aja, Bang. Jempol. Mereka pertemuan dulu. Mbak sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali lagi Mbak. Belum mana? Pak, lagi Mbak. Harus dulu itu. Bang, tenang. Daya Bang. Oke, cukup. Masih. Akan ditulis dulu. Habis itu biar pertemuan siap. Hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat, dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan, bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini, tadi lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih, masa pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih. Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas. Nah jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi setelah bertemu 1 jam lebih di ruang Nusantara, banyak emotional bonding untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas Ahaye, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilakan. Baik,
terima kasih. Mungkin untuk pertama, 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu tadi. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Apa Mbak? Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak, Mas. Itu mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu? Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan Mbak. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum, nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan. Tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu,
kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang nggak diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan.